Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu anak-anakku di rumah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kesehatan yang selalu prima kepada kita, kepada seluruh keluarga, kepada teman-teman, sehingga kita bisa bertemu lagi di pembelajaran biologi kali ini. Materi pembelajaran biologi kali ini kelas 11 yaitu sampai pada sistem peredaran darah. Sebelum kita memulai materi pelajarannya, mari kita berdoa bersama agar dibukakan pintu pikiran kita kalian oleh Allah Subhanahu wa taala agar mudah memahami apa yang akan kita bahas bersama. Kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mari kita buka buku pegangan kalian sampai pada sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah. Sudah dibuka bukunya? Ketemu? Ya, sistem peredaran darah. Sebagaimana biasa, ada kompetensi inti dan kompetensi dasar yang harus kalian ketahui. Kompetensi inti sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu kompetensi inti nomor 3. Sedangkan kompetensi dasarnya sekarang 3.6. Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusur organ pada sistem sirkulasi, sistem peredaran darah, dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia. Seperti biasa, ada beberapa indikator yang harus kalian capai pada pertemuan kali ini nanti di akhir, yaitu yang pertama, memahami struktur jaringan darah dan alat-alat peredaran darah. Yang kedua, kalian nanti meruntut aliran darah pada sistem peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Selanjutnya, menganalisis macam-macam gangguan fungsi pada sistem sirkulasi. Tetapi untuk pertemuan kali ini mungkin kita batasi pada indikator nomor 361. Oke, materinya Ibu berikan peta konsepnya dulu seperti biasa. Kalian lihat agar pemikiran kalian nanti lebih terfokus, lebih terarah. Materi-materi apa, tahapan-tahapannya bagaimana yang akan kita pelajari. Nah, kita lihat di peta konsep ini ya. Oke, lihat ini ada sistem peredaran darah dan seterusnya. Oke. Kita mulai dari alat peredaran darah. Alat peredaran darah itu ada dua. Ada pembuluh darah, ada jantung. Pembuluh darah itu jalannya darah, jantung itu pusatnya darah atau darah itu pemompanya itu di jantung. Jadi Ibu ulang, ada dua alatnya sebenarnya yaitu jalannya darahnya itu sendiri yaitu pembuluh darah dan jantung. Kita lihat, ini Ibu gambarkan. Tengah-tengah ini jantung. Nah, ini jantung tengah ini. Ada pembuluh darah yang warna biru. Ada pembuluh darah yang warna merah. Yang bagian atas ini kepala, secara skematis ya Nak ya, ini kepala. Yang bagian bawah ini anggota kaki. Yang kanan kiri jantung ini adalah paru-paru. Jadi
Aliran darah itu nanti dari jantung ke seluruh tubuh. Seluruh tubuh itu apa? Bagian atas ada bagian bawah, kembali ke jantung lagi, nanti ke paru-paru. Jadi yang pembuluh darah itu ada dua. Ada arteri, adalah pembuluh darah yang berfungsi mengangkut darah keluar jantung. Keluar jantung. Berarti yang berwarna merah. Di sini, nah keluar jantung yang berwarna merah. Ke kepala ada, ke kaki ada, ke seluruh tubuh ya. Ke paru-paru kanan ada, ke paru-paru kiri ada. Pembuluh darah yang keluar jantung. Sementara vena, pembuluh balik, merupakan pembuluh yang membawa darah menuju jantung. Jadi warnanya biru di sini. Setelah dari kepala, darah itu kembali lagi ke jantung. Setelah dari paru-paru, darah itu kembali lagi ke jantung melalui pembuluh vena. Dari kaki juga begitu, dari seluruh tubuh ya maksudnya ya. Itu kembali lagi ke jantung melalui pembuluh vena namanya. Jadi pembuluh darah itu ada dua, ada pembuluh arteri, ada pembuluh vena. Yang arteri itu pembuluh darahnya arahnya keluar dari jantung. Kalau vena pembuluh darah yang arahnya menuju jantung. Oke. Alat yang kedua, jantung alat kedua sebagai alat pemompa darah. Jadi dari jantung ini darah itu dipompa ke seluruh tubuh. Nah, jantung sendiri keterangannya di sini itu karena alat yang penting ya, dilapisi oleh 3 lapisan, yaitu endokardium. Endo itu dalam, berarti yang membatasi rongga-rongga jantung menjadi 4 ruang, itu namanya endokardium. Miokardium, ya otot jantung itu sendiri, dagingnya, otot atau dagingnya jantung itu namanya miokardium. Dan yang ketiga perikardium, pembungkus jantung dari luar berupa selaput tipis namanya perikardium. Karena jantung adalah alat yang paling vital di dalam tubuh, makanya harus dilengkapi, dilindungi dengan sangat kuat. Oke, selanjutnya. Nah, ini gambarnya jantung. Jantung itu ada 4 ruang. Ruang serambi kanan, atas ini, ruang serambi kiri yang di sini, ruang bilik kanan ini, dan bilik kiri. Serambi kanan bagian atas, sebelah kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Antara serambi kanan dengan bilik kanan, kan sama-sama kanannya ya. Yang sebelah atas namanya serambi, yang sebelah bawah namanya bilik. Itu ada pintunya. Nah, ini pintunya. Jadi dari serambi sini nanti darah mengalir ke bilik lewat pintu ini. Kalau nggak ada pintunya, darahnya kembali lagi sehingga darahnya nanti bercampur antara darah yang membawa CO2 sama membawa O2. Maka jadi kasih pintu. Begitu juga yang serambi kiri. Serambi kiri dengan bilik kiri ada pintunya juga. Nah, apa fungsinya pintu? Menjaga darah agar darah itu tidak kembali lagi ke pembuluh darah sebelumnya. Kalau pintunya jantung yang sebelah kanan, serambi kanan dengan bilik kanan, daunnya dua. Tahu daun pintu? Ya daun pintu, dua buah kan dibuka kanan kiri gitu ya, itu daun pintu. Ini daunnya dua. Kalau yang Oh, keliru. Yang kanan daunnya 3. Kalau yang kiri daunnya 2. Jadi pintu kanan jantung itu yang membatasi itu daunnya berdaun 3. Yang membatasi serambi kiri dengan bilik kiri pintunya berdaun 2. Sama dengan pintu kita ini daun 2, daun 3 gitu ya. Paham ya? Nah, itu yang jantung. Ini ada yang merah tadi apa? Arteri, darah yang
keluar dari jantung lewat pembuluh darah yang bernama arteri ini. Nah, ini bercabang 3, ada yang ke atas ke kepala, ada yang ke bawah ke kaki, ada yang ke satunya ke seluruh tubuh yang lain, ke bagian dalam alat tubuh biasanya. Kemudian yang biru juga begitu. Warna biru apa tadi namanya? Vena. Ya, vena. Menuju jantung. Jadi dari seluruh tubuh darah menuju jantung lewat namanya vena. Nah, oke. Ini jantung. Nah, kemudian ada pembuluh arteri yang ke paru-paru ini. Paru-paru kanan, yang ini paru-paru kiri. Ada arteri pulmo, ada vena pulmo gitu. Sekarang pembuluh darah. Ini pembuluh darah. Pembuluh darah tadi kan ada 2. Arteri sama vena, iya kan? Arteri sama vena. Ya ini yang arteri, perhatikan. Ini arteri, jika diperbesar ke sini, ke sebelah kiri. Yang ini vena, jika diperbesar ini ke sebelah kanan. Yang arteri dindingnya tebal, ya kan? Dindingnya tebal. Yang vena dindingnya tipis. Nah, seperti itu perbedaannya. Yang arteri berdinding tebal, sementara yang vena berdinding tipis. Atau tadi apa di awal, kalau yang arteri itu keluar dari jantung, kalau vena itu menuju dari jantung. Karena vena itu sudah berasal dari seluruh tubuh menuju jantung, berarti yang dibawa kayak CO2 ya. Darah yang mengandung CO2, darah kotor namanya mengandung CO2. Tapi kalau yang arteri karena baru keluar dari jantung, otomatis arteri ini membawa darah bersih, darah yang mengandung oksigen. Ya. Nah, ini ada namanya kapiler. Kapiler ini adalah pertemuan antara arteri dan vena di seluruh tubuh. Nah, itu namanya kapiler, tempat pertukaran antara oksigen dengan CO2 di seluruh tubuh namanya kapiler. Tadi kan dikatakan bahwa arteri dan vena akan ketemu di seluruh tubuh. Nah, tempat bertemunya itu namanya kapiler. Pembuluh darah juga tapi halus namanya kapiler. Kalau arteri ini besar, tebal ya. Kalau vena tipis permukaannya. Oke, itu uraian tentang alat-alat peredaran darah yaitu pembuluh darah dan jantung. Nah, sekarang darah sendiri itu apa? Darah sendiri itu ini yang namanya komposisi darah, penyusun darah. Darah itu tersusun dari A. Plasma darah, B. Sel-sel darah. Plasma darah itu cairan darah. Kalau sel-sel darah itu ya sel-sel darah. Kita umpamakan kalau kita itu membuat kopi, adonan kopi. Nah, kalau dibiarkan kan mengendap. Yang atas cair itu adalah kopi bagian cairannya, yang bawah itu kopi bagian padat-padatnya. Ya. Nah, yang cairannya itu namanya plasma darah. Yang bagian bawah namanya sel-sel darah. Otomatis namanya cairan darah, cair kan pasti tersusun dari air. Iya kan? Paling banyak air. Ini air sebanyak 90%. Nah, di dalam air itu apa isinya? Ada protein, ada garam mineral, ada bahan-bahan organik kayak karbohidrat, apa tadi itu ya. Nah, itu isinya. Jadi cairan darah itu, plasma darah itu tersusun dari air. Karena air otomatis ada banyak yang mengendap, ada yang larut di dalam air itu. Salah satunya bisa protein, bisa garam mineral, bisa bahan-bahan yang lain yang namanya organik. Sementara sel-sel darah itu yang bagian mengendap paling bawah, seumpama kopi tadi, sel darah itu ada 3. Ada sel darah merah, eritrosit, ada sel darah putih, leukosit, ada sel darah trombosit atau keping darah. Jadi itu adalah darah. Komposisinya seperti itu. Ada cairan, bagian yang cair, ada yang padat namanya sel-sel darah. Sekarang fungsi darah. Dilihat dari komposisinya, dari apa yang terlarut di dalam darah,
kita sudah bisa memprediksi apa fungsi darah. Coba. Ternyata di bagian plasma darah itu ya ada bahan makanannya. Ada protein, ada garam-garam mineral, ada bahan-bahan organik. Berarti fungsi darah itu ya ini sebagai alat pengangkut zat makanan. Ya, air, oksigen, karbon dioksida, zat-zat yang terlarut di dalam plasma darah dan di dalam sel-sel darah. Nah, ini fungsinya darah sebagai alat pengangkut. Baik mengangkut menuju tempat-tempat yang penting maupun mengangkut menuju tempat-tempat yang dikeluarkan hasilnya. Itu fungsi darah. Yang kedua fungsinya menjaga keseimbangan suhu tubuh. Karena kenapa? Karena ada ini, ada garam mineral ini sebagai buffer atau penyangga keseimbangan tubuh, menjaga keseimbangan suhu tubuh. Itu fungsi darah. Sedangkan yang ketiga sebagai alat pertahanan tubuh. Apa? Karena ada sel darah putih. Sel darah putih itu kan sebagai antibodi kita, sebagai kekebalan tubuh kita yang diberikan oleh Allah. Maka otomatis fungsi darah yang ketiga karena di dalam darah itu ada sel darah putihnya, maka dia sebagai alat pertahanan tubuh. Jadi itu ya, fungsi darah yang keempat mengatur keseimbangan asam dan basah untuk menghindari kerusakan jaringan. Ini terkait dengan kandungan mineral yang dikandung, maka keseimbangan asam dan basah yang ada di dalam tubuh kita itu agar seimbang dan tidak merusak jaringan-jaringan apabila tidak seimbang. Kalau terlalu asam di dalam tubuh kita, misalnya, maka lambung kita akan cepat rusak. Kan begitu. Kalau terlalu basah di dalam tubuh kita, misalnya di usus besar, maka usus besar kita menjadi mencret. Itu terlalu basah. Kalau terlalu asam, lambungnya akan semakin sakit, emah, dan sebagainya. Jadi agar mengatur keseimbangan asam dan basa di dalam tubuh, organ-organ dan jaringan yang di dalam tubuh itu tidak cepat rusak. Maka itu salah satu fungsi darah. Gampang kan ini? Yang satu sebagai alat pengangkut karena ada plasma darah. Menjaga keseimbangan karena ada garam mineral juga. Sebagai alat pertahanan tubuh karena ada apa? Ada sel darah putih. Mengatur keseimbangan asam basa karena ada garam-garam mineral juga. Oke, lanjut. Sel darah merah. Kenapa dikatakan sel darah merah? Karena warnanya merah. Nah, ini warnanya merah. Diperbesar lagi. Nah, ini seperti apa? Seperti kue donat ya. Gambar sel darah merah itu ya. Seperti donat, tapi tidak bolong. Kalau donat kan bolong. Nah, ini sel darah merah. Apa fungsinya? Kenapa berwarna merah? Karena di dalam sel darah merah ini ada zat warnanya. Zat warnanya merah. Namanya apa? Zat warna merah pada darah. Ya, ayo apa? Zat warna sel darah merah mengandung eritrosit, hemoglobin. Hemoglobin namanya sel warna pada darah. Ada di dalamnya. Sementara kalau sel darah putih, kenapa dikatakan darah putih? Karena warnanya putih. Tidak ada zat warnanya. Nah, ini kan putih kan warnanya. Ada merah-merahnya, nggak ada di dalamnya. Jadi hemoglobinnya nggak ada. Nah, ini sel darah putih. Fungsinya sebagai apa tadi? Pertahanan tubuh. Karena sel darah putih ini memakan bibit-bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Dimakan oleh ini. Maka bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita akan mati ditelan oleh sel darah putih. Sel darah putih itu banyak sekali macamnya. Ada yang ini, neutrofil, ada yang basofil, ada yang eosinofil, ada yang monosit, ada yang limfosit. Nah, kalau sel darah merah tidak hanya satu saja, sel darah merah gitu saja. Tapi kalau sel darah putih, macam-macam. Ya,
ini, ada yang neutrofil warnanya tidak netral, ada yang basofil warnanya biru, ada yang eosinofil warnanya merah ini kan. Nah, plasmanya ya maksudnya ya bukan warna plasmanya. Semuanya bersifat fagosit. Fagosit itu memangsa bibit penyakit. Nah, itu untuk darah putih dikatakan putih karena warnanya putih, tidak ada zat hemoglobinnya di dalamnya ya. Oke, fungsinya sebagai pemangsa bibit penyakit atau pertahanan tubuh. Nah, sekarang sel darah yang ketiga, sel darah pembeku atau trombosit. Kenapa dikatakan pembeku? Ya karena berfungsi membekukan darah. Kalau kamu luka, kena pisau, keluar darah kan? Nah, darah itu keluar terus apa beku? Setelah beberapa saat. Beku, tidak mungkin keluar terus kecuali ada kelainan, penyakit. Tapi kalau normal-normal saja darah yang luka, daging kita yang luka kena pisau misalnya, darah itu akan berhenti membeku. Nah, siapa yang berfungsi membekukan darah itu? Itu adalah sel darah yang ketiga, namanya trombosit. Kita lihat. Nah, ini trombosit. Nah, ini misalnya ada pembuluh darah yang luka. Nah, di sini di permukaan luka ini akan terjadi jaring-jaring penutup luka. Akan terjadi jaring-jaring penutup luka. Nah, itu adalah peranan dari sel darah pembeku. Bagaimana prosesnya supaya bisa sembuh? Ini proses pembekuan darah. Trombosit tadi sel darah pembeku ini ya, trombosit pecah, sel darah pembekunya pecah. Kenapa kok pecah, Bu? Karena tersandung pada permukaan yang kasar kena pisau. Karena permukaan yang kasar itu kena pisau, darah mengalir ke situ. Sel darah merahnya tenang-tenang saja, sel darah putihnya tenang-tenang saja melewati darah yang luka itu. Ternyata sel trombositnya itu melewati permukaan yang luka itu kasar, pecah. Nah, sel darah trombosit yang pecah mengeluarkan trombokinase. Ada di dalam sel darah pembeku itu namanya enzim ini, trombokinase. Nah, enzim ini berfungsi mengubah protombin menjadi trombin dengan bantuan vitamin K dan ion kalsium. Setelah terbentuk trombin, maka fibrinogen berubah menjadi fibrin. Dibantu oleh siapa? Dibantu oleh trombin. Apa itu fibrin? Fibrin itu adalah katanya ibu tadi serabut-serabut tipis yang akan menutupi permukaan luka. Jadi serabut-serabut itu, fibrin itu, serabut-serabut itu tidak akan terbentuk kalau tidak ada apa ini prosesnya. Red ke atas naik ke atas. Kalau tidak ada apa? Trombosit. Tidak akan terbentuk yang namanya fibrin kan begitu. Trombosit tadi kenapa pecah? Tersandung luka. Karena tersandung luka pecah maka mengeluarkan trombokinase. Trombokinase membantu mengubah protombin menjadi trombin. Trombin membantu mengubah fibrinogen menjadi fibrin serabut. Serabut-serabut ini semakin banyak maka lukanya akan menutup dan sembuh. Nah, itu ya. Itu adalah peranan dari sel darah pembeku. Kecuali katanya ibu tadi yang keadaan tidak normal. Jadi keadaan tidak normal itu kemungkinan namanya hemofili ya, darah yang sukar membeku itu. Jadi dia itu luka, setelah luka keluar darah terus, nggak berhenti-henti sampai habis di dalam tubuhnya keluar darahnya terus dan mati. Itu namanya hemofili. Penyakit keturunan di mana darahnya sukar membeku. Nah, kemungkinan besar trombositnya itu tidak punya atau trombositnya itu tidak ada isinya sehingga tidak mengalami proses pembekuan darah. Skema proses pembekuan darah itu. Tapi jarang ya penyakit itu sekarang. Oke, cukup sekian. Kalian lihat latihan soal untuk menguji indikator yang akan kalian capai di awal tadi. Bagian darah yang berfungsi mengangkut oksigen dan CO2 itu apa? Kan gitu. Nah, yang kedua, perhatikan gambar ini. Gambar apa ini tadi? Sel darah apa ini tadi? Sudah paham kan? Sel darah apa tadi ini?
Nah, yang satu tadi bagian darah yang berfungsi mengangkut O2 dan CO2. Yang kedua, perhatikan gambar berikut. Nah, sel darah apa? Ya, dijawab sendiri. Nih, soal yang ketiga, gambarnya apa? Gambarnya apa? Diberi keterangan. Satu namanya ruang apa, dua namanya ruang apa, tiga namanya ruang apa, empat namanya di ruang apa. Itu soal yang keempat, katup jantung. Apa tadi katup? Pintu katanya Ibu tadi ya istilahnya ya. Pintu pada jantung yang berfungsi mencegah darah dari ventrikel kanan menuju atrium kanan adalah katup yang mana? Kemudian yang kelima, pembuluh darah arteri yang mengandung karbon dioksida disebut apa? Pembuluh darah yang mengandung karbon dioksida itu disebut apa tadi? Oke, itu soal latihannya. Apabila kurang jelas, kalian bisa membuka referensi dari buku-buku yang Ibu cantumkan di sini. Dibuka bisa agar kalian lebih menguasai materi yang ada pada kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kalian, bisa memperjelas buku pegangan yang kalian punya, dan kalian bisa paham lebih bagus lagi. Sekian dari Ibu, selamat belajar. Ya, penyusunnya siapa dan selesai. Terima kasih ya anak-anakku sekalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.